ya. Kemudian juga mengetahui gelombang logika dasar untuk mengekspresikan operasi logika dasar. Pertama kita harus mengetahui apa itu transistor ya. Transistor itu lebih, kalau Anda ketahui bahwa itu merupakan suatu jenis komponen elektromagnetik ya, atau komponen elektronika, yang mempunyai fungsi sebagai penguat sinyal, kemudian juga sebagai saklar juga kan. Nah, tapi di sini kita membahas mengenai transistor BJT, bipolar junction transistor, yang dimana terdapat 3 buah saluran ya. Ada saluran base, B adalah base, C adalah kolektor, E adalah emitter. Yang dimana itu bekerja pada saat dengan mode aktif, cut off, dan saturate. Kemudian ada jenis-jenis transistor BJT, itu adalah transistor NPN, ya. Kemudian ada transistor PNP. Ya, kalau kita perhatikan NPM dan PNP ini bedanya adalah alirannya dari kolektor menuju emitter atau emitter menuju ke kolektor. Kalau kita lihat pada semikonduktor ya, yang di sini ada 2 jenis, tipe P konduktor ya. Kalau kita terbuat semikonduktor tersebut terbuat oleh silikon atau germanium ya. Kemudian ada ditandai dengan tanda plus ya. Kemudian ada N tipe semikonduktor yang dimana ditandai dengan minus, dengan tanda minus. Kemudian kalau kita lihat di sini ada namanya katoda sama anoda, yang membedakan antara daerahnya semikonduktor P dengan semikonduktor N. Ya, jika tidak ada pembatas, maka ini akan terjadi perpindahan halu arus dari P ke N. Nah, seperti kita ketahui dalam dioda itu namanya bias forward bias dan back forward. Jadi bias maju, yang pertama adalah bias maju, yang dimana aliran arus ya mengalir dari positif masuk ke semikonduktor P, tipe P, kemudian harus mengalir menuju ke N-type semikonduktor. Kemudian ada bias terbalik ya, yang dimana ada namanya perubahan arus ya yang terjadi pada perubahan di dioda tersebut. Oke, kalau kita lihat di sini pada transistor NPM, yang dimana daya berasal dari base masuk ke posisinya ke emitter ya. Jadi ada posisi emitter dan kolektor. Kalau kita lihat di sini adalah N-type, kemudian P-type yang tengah, kemudian sini ada N-type, jadi NPN ya akan mengalir arus yang lebih besar dari sisi kolektor menuju ke emitter. Ya, begitu juga dengan kalau kita lihat dengan kalau NPN itu di sini adalah tipe P, di sini ada tipe N, dan di sini ada tipe P. Jadi arus mengalir dari emitter menuju ke kolektor. Bagaimana transistor itu bekerja? Yang pertama kalau kita lihat ada 3 bagian. Cut off. Pada saat cut off, di saat pada bagian base tidak diberi daya sama sekali, ya. Kemudian pada saat kolektor diberi daya 5 watt, ya, maka keluarannya adalah bernilai 5 watt. Ya, kemudian saat dia aktif, ya, kalau kita lihat di sini untuk base dikasih daya, ya, kemudian untuk keluarannya itu bergantung pada nilai resistor. Ya, jika tegangan yang diberikan di sini lebih besar, maka kita berikan resistor lebih rendah.
Tapi jika tegangan yang di sini lebih rendah, maka kita berikan resistor lebih tinggi untuk keluaran dayanya. Ya, maka kalau kita lihat outputnya menjadi C, yang di C merupakan suatu variabel tergantung bagaimana voltase dan resistornya. Kemudian pada saat saturasi mode, ya, di mana kita berikan voltasenya bernilai 5 volt untuk base, kemudian 5 volt untuk kolektor. Akan tetapi di sini ada resistor, ya. Maka ini akan menyebabkan bahwa outputan di C akan menjadi 0 volt. Sampai sini ada pertanyaan? Perbedaan di cut off mode sama saturated mode gimana ya, Pak? Cut off mode sama saturation mode. Kalau kita lihat kan di sini pada cut off mode, yang base-nya kan kita tidak memberikan daya ya. Dayanya benar-benar 0 watt ya. 0 volt, sorry. Ya, kalau kita lihat pada sini, ini yang cut off ya. Yang dimana kalau kita lihat, ketika resistor itu tidak dialirin oleh arus ya. Karena kalau kita lihat pada basis, itu tidak ada daya yang diberikan. Ya, akibatnya tuh kalau kita lihat, tidak ada pergerakan elektronnya. Nah, jadi daya yang akan masuk, daya yang akan keluar itu adalah sebesar 5 volt. Kemudian pada saat saturasi, nah kalau kita lihat pada saturasi itu di mana kerja transistor itu kan mengalami pada saat maksimum ya, benar nggak? Dengan saat maksimum. Karena di mana kalau kita lihat di sini saat daerah base kita berikan tegangan sebesar 5 volt dan kemudian kolektor kita beri tegangan sebesar 5 volt, maka mengakibatkan keluarnya sebesar 0 volt. Itu makanya kalau kita lihat di sini ketika transistor dalam keadaan saturasi, maka transistor itu akan bersifat sebagai saklar tertutup. Seperti itu, Mas. Oh, baik, Pak, baik. Apakah ada lagi pertanyaan? Tadi yang bertanya sama namanya? Rafli, Pak. Rafli. Oke, terima kasih ya. Ada lagi pertanyaan? Oke. Saya lanjutkan. Kemudian kalau kita lihat di sini transistor digital itu hanya berfungsi untuk mode cut off ya. Cut off dan saturasi atau jenuh. Jadi kita perlu mendesain khusus karena ada namanya pengurangan energi panas ya dan arus yang bocor yang terjadi. Ya. Dalam transistor digital terdapat dua desain utama, yaitu adalah TTL dan MOSFET. TTL itu adalah transistor logic. Kita lihat di sini ada transistor logic yang dimana dalam pemrosesan data itu lambat. Ya, kemudian juga untuk dalam transistor logic ini memiliki namanya power drive. Jadi dia bisa mengedras power yang masuk dalam transistor tersebut. Kemudian transistor tersebut kalau kita lihat secara seri ya, yang digunakan itu serinya adalah 74XX. Ya, seperti contoh di bawah ini ada contohnya adalah SM7400M. Ini adalah merupakan transistor logic yang dimana rangkaian logiknya ini terdiri dari 14 kaki 1 sampai 7 ya, yang dimana 7 sebagai ground, yang 8 sampai 14 ya. Jadi kalau kita ngitungnya itu dari 1, 7, ini 8 sampai 14. Ya, 14 sebagai satu daya 5 volt ya. Yang dimana dalam transistor tersebut terdapat adalah gerbang-gerbang logika yang nanti akan kita gunakan.
Kemudian ada namanya MOSFET. MOSFET adalah metal oxide semiconductor field effect transistor. Ya, ini dalam pemutusan lebih cepat. Kemudian di sini penggunaan daya rendah. Nah, ciri-ciri MOSFET kalau kita gunakan dengan seri 40XX. Rangkaian logikanya seperti ini. Rangkaian listriknya seperti ini. Ya, kalau kita lihat di sini ada tegangan VDD, A dan VSS, kemudian ada kapasitor, 2 kapasitor ya. Kemudian ada keluarannya Q. Kemudian itu ada namanya CMOS. CMOS itu adalah complementary metal oxide semiconductor, yang dimana CMOS itu terbagi dari 2, PMOS dan NMOS. Nah, perlu Anda perhatikan bahwa PMOS itu pada saat cut off dengan nilai G-nya itu adalah 5 volt DC. 5 volt DC. Jadi masukkan di sini 5 volt. Kemudian untuk NMOS dengan cut off saturasinya pada nilai cut off ketika tegangan dari G-nya bernilai 0 volt DC. Kalau kita lihat di sini kombinasi dari CMOS ya. Yang pertama kalau kita lihat pada saat dia bernilai 0 untuk A-nya ya, maka keluarannya berupa plus 5 DC. Ya, kemudian kalau misalkan masukannya adalah 5 volt, maka keluarannya ada 0 volt DC. Kalau kita perhatikan di sini adalah kombinasi pertama adalah begitu masuknya adalah 5 volt, keluarannya ada begitu masuk adalah 0 volt, maka keluarannya ada 5 volt. Begitu masukannya dari plus 5 volt, maka keluarannya 0 volt. Jadi bisa dikatakan ini adalah kebalikannya atau komplement dari masukannya. Keluarannya merupakan komplement dari masukan. Kemudian CMOS yang kedua, ini lebih berjenjang ya. Kalau kita lihat ada 2 masukan. Jika masukan pertama A sama dengan B sama dengan 0 volt, maka keluarnya 5 volt. Tapi kalau kita lihat sini A sama dengan B sama dengan 5 volt, maka keluarnya 0 volt. Ya. Jadi A diproses ditambah B diproses maka dapat 5 volt. Kemudian A diproses ditambah 5 B menjadi 5 volt. Di sini 5 volt ditambah 0 jadi 5 volt, 5 volt tambah 5 volt jadi 0 volt. Ini merupakan kombinasi CMOS yang kedua. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, yang cara yang apa ya? Kan itu ada CMOS 1 sama CMOS 2 ya, Pak? Ya. Nah, itu kan yang CMOS 1 kombinasinya masuk 0, keluar 5. Kan yang CMOS 2 ini berbeda, Pak. Nah, mungkin kenapa tuh, Pak, berbeda? Yang ini? Ya. Ya, kalau kita lihat di sini, ini kan masukan pertama 0 ya. Sini 0. Nah, kalau yang pertama sini 0, ini 0, ya kan? Di sini masuk 0, masuk 0, oke? Itu yang mana, Pak? Yang pertama? Ini kan, konten yang pertama kan? Oh iya, ya Pak ya. Ya. Benar nggak? Jadi kalau kita lihat di sini adalah misalkan A-nya sama dengan 0 volt, B sama dengan 0 volt, asal 5 volt. Kenapa gitu ya? Iya Pak. Iya. Betul nggak? Ya, kalau kita lihat di sini adalah ini sebenarnya kita masuk ke rangkaian yang pertama. Ini ada pertama 0 volt, kemudian sini 0 volt. Ya, kalau misalkan ini 0 volt, ini adalah komplement 5, kemudian 0 volt, ini 5, itu akan menjadi 5 volt. Jadi 5 volt menjadi 5 volt, ada keluarannya 5 volt di sini. Ini sebenarnya gerbang logika yang ditambahkan ya. 5 tambah 5 kan kalau 5 volt itu sama dengan biner 1 ya. Iya kan? 5 volt itu adalah biner 1, 0 volt adalah biner 0. Jadi sebenarnya itu nanti 0 volt
dikomplement menjadi 5 volt, kemudian 0 volt dikomplement menjadi 5 volt, ya akan dijumlahkan itu menjadi 5 volt di sini. Jadi 1 O 1, ya. Kemudian juga misalkan di sini 0 volt, ini 5 volt, ya. 0 volt keluarnya 5, kemudian ini adalah keluarannya jadi 0 volt, itu menjadi 5 volt, ya. Kemudian di sini 5 volt, ini 0 volt, ya. Ini 0 keluarnya menjadi 0 volt, di sini menjadi 5 volt, maka jadinya 5 volt. Kemudian 5 volt, ya. Di O dengan 5 volt, maka 5 volt di sini menjadi 0 volt, ini 5 volt menjadi 0 volt, maka menjadi 0 di sini. Nah, jadi makanya kalau kita lihat di sini bahwa ini kan tandanya merupakan ini ya, tanda komplement sebenarnya. Kalau kita lihat kembali ke CMOS 1. Ya, jadi kalau kita lihat ini adalah perbedaannya. Kelihatan nggak perbedaannya? Iya, Pak. Nah, ini Ya, Pak. Nah, jadi ini tanda komplement, ini bukan tanda komplement. Ya, begitu ya. Bisa dipahami? Baik, Pak, bisa. Apakah lagi ada pertanyaan? Lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Kemudian kita masuk ya, tadi kan kita sudah membahas ya mengenai transistor digital, yang mana nanti ada keluarannya 0 volt, 5 volt. Nanti itu kita bisa diterjemahkan dalam bentuk aljabar boolean, ya. Jadi dengan 0 dan 1. Karena kenapa tuh 0 dan 1? Itu adalah sistem matematika untuk memanipulasi variabel yang memiliki salah satu dari dua nilai. Artinya kan kalau bisa kita lihat kan di digital ini kan hanya ada benar dan salah. Ya. Bukan hampir benar, bukan hampir salah. Ini benar dan salah. Aktif dan non aktif. 1 dan 0. Tinggi dan rendah. Jadi udah di state antara dua nilai tersebut yang bisa dilakukan dalam sistem matematika. Kita lihat di sini seperti yang sudah disampaikan minggu lalu bahwa dalam operasi himpunan ya, itu namanya operasi union. Bisa saya sampaikan bahwa itu adalah OR ya. Operasi atau OR. Yang dimana seperti kita ketahui bahwa union itu atau gabung itu adalah dimana semua himpunan yang berada pada himpunan A dan himpunan B, ya, atau keduanya. Kalau kita lihat di sini semua dihasil ya. Jadi elemennya termasuk pada kedua himpunan tersebut. Nah, dalam operasi boolean dinotasikan dengan OR, ya. Kita namakan itu adalah jumlah. Simbolnya adalah plus, ya. A tambah B, tandanya ini. Lubang logikanya ini. A tambah B sama dengan Z. Nah, kita lihat di sini. Ada X, O, Y. X, O, Y. Dalam gerbang logika, tambah itu adalah OR. 0, OR 0 itu adalah 0 ya. 0 plus 0 OR 1, 1. 1 OR 0, 1. 1, 1. 1 OR 1, 1. Jadi dalam gerbang OR yang hanya bernilai 0 adalah 0 OR 0. Kemudian untuk intersection atau gerbang N itu adalah irisan. Ya, irisan adalah himpunan yang berada di keduanya. Ya,
Jadi berada keduanya. Kalau kita lihat di sini dikenal dengan produk ya. Produk itu artinya titik, gerbang N itu adalah titik, gambar gerbangnya seperti ini. A, N, B itu sama dengan Z. Ya. Dalam gerbang logika, yang bernilai 1 hanyalah 1, N1 sama dengan 1. Selebihnya bernilai 0. 0, N0, 0. 0, N1, 1. 1, N0, 0. Kemudian komplement. Operasi komplement itu adalah tidak ya, atau bukan, itu merupakan elemennya di luar dari himpunan A. Operasi booleannya adalah not. Ya, kita katakan inverter atau overbar ya biasanya. Tandanya bisa di aksen gini, ada tanda seperti ini. Ya. Nah, gerbang logikanya tuh bentuknya seperti ini ya. Hampir kayak segitiga, tapi di sini ada bulat. A, not, Z. Maka ini merupakan kebalikan. Jika X-nya sama dengan 0, maka not X-nya sama dengan 1. Jika X sama dengan 1, not X-nya sama dengan 0. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum, Pak, belum. Belum, oke. Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Kemudian ini ada namanya not or. Merupakan gabungan ya. Jadi komplement dari A gabung B. Ya, A gabung B komplement. Nah, ini namakan not or. Sebenarnya kombinasi dari not dan or, akan nor. Ya, notasinya seperti ini ya. A tambah B komplement. Gerbang logikanya sebenarnya adalah gerbang or ditambah not di sini. Bulat ini. Ya. Ini gerbang or ditambah bulat kecil sini. Kalau kita lihat kan pada gerbang or yang bernilai 0 adalah or plus 0 or 0 kan, makanya 0, selebihnya 1. Begitu kita komplementkan, yang bernilai 0 menjadi 1 dan 1 menjadi 0. Makanya pada A or B itu kan 0, 1, 1, 1 hasilnya. Ya, begitu dikomplementkan menjadi 1, 0, 0, 0. Oke. Kemudian ada namanya komplement dari A iris B. Ya, dalam aljabar boolean itu dinamakan NaN, not N. Ya, ini notasi A produk B dikomplementkan. Ya, hasilnya sama tadi ya. Ini ini hasilnya lain ya. Kalau kita lihat bahwa kalau mungkin saya ambil itu bahwa N itu ini aja. Kalau N itu harusnya adalah ini. Ya. Jadi misalkan XN Y 00 0 XN 1 0 1 N 00 1 N 1 1. Jika dikomplementkan hasilnya apa? Menjadi 1 1 1 0 ya. Benar nggak? Benar nggak? Benar, Pak. Nah kan? Nah, jadi seperti itu ya. Dengan lambangnya itu lambang N ditambah not yang bulat kecil di sini. Kemudian ada symmetric difference ya. Kalau bisa dikatakan adalah beda setangkup. Ya, beda setangkup dikatakan XOR.
adalah operasi XOR, ya, artinya itu dia benar hanya jika nilai inputnya berbeda. Gerbang logikanya seperti ini, XOR ya. Lambangnya gerbang OR ditambah satu garis yang di belakangnya agak melengkung mengikuti belakangnya gerbang OR. Jadi ada nilai A, B, dan A pada setangkop B ya urutannya. Nilainya itu 0, SOR 0, 0, 0, SOR 1, 1, 1, SOR 0, 1, 1, SOR 1 adalah 0. Jadi yang bernilai 0 adalah yang nilai A dan B-nya sama. Jika nilai A dan B-nya berbeda, maka dia menilai 1. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Jadi nanti untuk Senin depan kita mulai 12:30 ya. Sudah pada lihat Iglesias belum? Sudah, Pak. Tapi tadi dicek ini, Pak, apa? Udah 12:30, cuma ada beberapa matkul yang tiba-tiba bentrok. Oh gitu. Iya, Pak. Kayaknya masih ada error gitu. Cuma kurang tahu sekarang, belum cek lagi. Kemarin itu saya sudah koordinasi sama kampus ya. Makanya sudah bisa dipindahkan gitu. Sebelum mata kuliah saya, mata kuliah apa? PSWK, Pak. PSWK. PSWK. Sama siapa? Pak Suartono? Bukan. Sama Bu Nur NKC. Oh, Bu NKC. Iya, Pak. Mulai kuliah jam berapa tuh? Untuk kemarin sih mulai kuliah gitu. Oh iya, 10. Oh, 9:30. Iya, Pak. Bisa lah kalau kan, tapi kuliah sama Bu NKC kan nggak sampai full banget kan? Nggak sampai 3 jam banget kan ya? Enggak, Pak. 90 menit. 90 menit kan ya. Masih bisa lah. 9:30 selesai jam 11 masih bisa. Yang coba saya absen dulu ya. Kadek Andika ini nggak izin ya? Izin Pak Andika. Muhammad Surya Sanjiwani. Saya hadir Pak. Oke. Hafiz Khairan. Hadir Pak. Muhammad Ikhlasul Yoran. Muhammad Ikhlasul Yoran. Holilul Yahya Siswoyo. Hadir Pak. Tapi kelas pengganti ini sudah diinfokan di kelas ya, ketua kelas. Iya, Pak, sudah. Sudah ya. Nadaina Salsabila. Oke, Ari Yanuar Putra. Hadir, Pak. Muhammad Rehan. Hadir Pak. Adimas Arya Sena. Adimas. Hadir, Pak, hadir. Oke, Nuno. Hadir Pak. Anang Ma'ruf. Hadir Pak. Noval Mirza Maulana. Hadir Pak. Abdullah Azam. Abdullah Azam. Billy Dialog. Billy Juliano hadir Pak. Hilmi Ilzuhak. Hadir, Pak. Muhammad Abdillah. Hadir, Pak. Abdillah. Nah, Nasehun Anam. Nasehun ada. Indra Yulianto. Sumampau. Hadir Pak. Taruli. Hadir Pak. Yeskil Hartono. Hadir Pak. Nancy Olivia. Hadir Pak. Taufik Fadli Nur Rahman. Hadir Pak.
Fadel Akbar. Hadir, Pak. Tia Vindi. Hadir, Pak. Muhammad Rafli ada. Lutfiah Azahra. Hadir, Pak. Dara Kusumawati. Hadir, Pak. Aulia Nurul Ardiah. Hadir, Pak. Amri Naufal. Hadir, Pak. Abdillah Ramadan. Hadir, Pak. Lenggana Bayu Aji. Hadir, Pak. Parafi Widiawan. Hadir, Pak. Rido Armanda. Hadir, Pak. Nadifa Puspita Ningrum. Hadir, Pak. Wailan Alfi Andika. Ada Maulaya Adibila. Hadir, Pak. Muhammad Ilman Yasir. Hadir, Pak. Oke. Webi Ramadhani Zulizar. Muhammad Webi ada. Hadir, Pak. Hah? Kan ya, Siapa? Tadi siapa? Muhammad Wibi hadir, Pak. Muhammad Webi. Oke. Muhammad Wibi. Iya, Pak. Hadir. Siapa yang belum dipanggil? Pak, tadi Abdullah Azam hadir, Pak. Mix error. Ya. Ada yang belum di absen? Yang baru masuk siapa namanya? Izin apa? Saya Muhammad Eka Suryore, Pak. Kenapa baru masuk? Kenapa Tadi masuk? jaringannya hilang, Pak. Kebetulan saya juga baru nyampe di kos dari luar tadi. Oke. Ya, Sehun ada mana Sehun? Oke, nggak ada ya. Jadi kalau kita lihat di sini fungsi boolean memiliki setidaknya satu fungsi, satu variabel boolean, setidaknya satu operator boolean, setidaknya satu masukan dari kumpulan 0 atau 1. Ya. Ini menghasilkan output yang merupakan anggota dari himpunan 01. Jadi Anda sekarang sudah tahu ya, mengapa sistem penomoran biner sangat berguna dalam sistem digital. Karena sistem digital itu berbasis sinyal pulsa yang menilai 0 atau 1. Kalau kita lihat beberapa kombinasi dari fungsi boolean ya. Yang pertama, ini ada beberapa masukan. Artinya masukannya lebih dari 2. S1, S0, I3, I2, I1, I0. Ini masukannya. Kemudian ada beberapa gerbang operator. Gerbang atau operator. Ya, di sini ada gerbang SOR, AND, dan OR. Kemudian ada beberapa input dan output. Inputnya dari S, I3, I2, I1, I0. Keluarannya adalah O0, O1, O2, dan O3. Kalau kita lihat dari yang paling sederhana ya, 3 gerbang paling sederhana adalah AND, OR, dan NOT. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi di awal, bahwa itu merupakan memiliki hubungan langsung dengan aljabar bulan masing-masing. Kalau Anda lihat pada tabel kebenarannya ya. Jadi kalau kita lihat pada gerbang lain yang sangat berguna adalah OR atau XOR. Exclusive OR. Output dari XOR itu benar hanya jika nilai inputannya berbeda. Ya, jadi kalau kita perhatikan XOR itu adalah bentuknya beda setangkut. Kemudian pada gerbang non-AND dan non-OR adalah gerbang yang paling penting. Simbol dan tabel kebenaran ditampilkan kita lihat sebelah kanan ya. Ya, jika
X-nya bernilai 0, Y-nya bernilai 0, maka X men Y itu adalah 1. Kemudian jika X bernilai 1, Y bernilai 1, makanya X men Y adalah 1. Jika X nilai 1, Y nilainya 0, maka X dan Y sama dengan 1. Jika X sama dengan 1, Y sama dengan 1, X dan Y sama dengan 0. Ya, kalau kita lihat pada gelombang di sampingnya ya, bisa kita lihat bahwa X kita N-kan dulu, lalu kita lakukan komplement. Jadi X, N, X, kemudian dikomplementkan, maka jadi X, Y komplement. Ya. Itu sama dengan X dan Y-nya kita komplementkan di awal. Kemudian baru kita lakukan penjumlahan. X komplement ditambah Y komplement jadi XY komplement. Itu juga dengan 0. Ya. 0 di mana nilai 0 on 0 itu bernilai 0 dan selebihnya bernilai 1. Begitu dikomplementkan menjadi 1, 0, 0, 0. Ya, gelombang logikanya bisa X ditambah Y dikomplement, atau X dan Y dikomplementkan, kemudian dikalikan. Jadi X komplement dikali dengan Y komplement menjadi X plus Y komplement. Jadi untuk dua gelombang ini sangat penting, bisa Anda gunakan dalam proses operasi gelombang logika. Jika kita lihat di sini ada gelombang N dan O dengan 3 inputan. Ya, gelombang N dan O 3 inputan itu sebenarnya sama dengan 2 inputan ya. Karena kalau N yang akan bernilai 1 adalah jika ketiga inputan tersebut bernilai 1. Kalau pada gelombang O bernilai 0 hanya jika ketiga sini pada rangkaian sederhana. Kalau Anda bisa pastikan, ini keluarannya berapa? Ini keluarannya apa? Ada yang bisa jawab? Untuk input dari A dan B-nya apa, Pak? Kalau kita lihat inputan A dan B-nya, kalau misalkan contoh kita lihat inputan, di sini artinya kan ada, ini kan menjadi A komplement kan di sini, A komplement, B komplement kan? Iya, Pak. Ya kan? Ini gelombang apa? N, Pak. N. A komplement, N A komplement jadi A, N A komplement, B komplement, A, N, B komplement kan? Keluar kan? A, B, Pak. Ya. Jadi ini kan A, B, ada A komplement. Ini kan A komplement ya. Coba biar jelas. Sini apa? A komplement. A komplement kan? Kan? Sini tandanya agak ini aja ya, bisa ditampangin ya. B komplement bukan? Ya kan? Iya. Kemudian di sini menjadi B
komplement. Benar tidak? Benar tidak? Kemudian komplementkan menjadi ini kan? Ya kan? Iya, Pak. Ya, makanya kalau kita sini ada A komplement, B komplement. Jadi A komplement, N, B komplement. Hasil dari ini kita komplementkan lagi. Makanya kalau kita buat dalam tabel kebenaran ya, misalkan input A bernilai 0, B bernilai 0, komplementnya menjadi satu ya. 0 komplementnya 1, B komplementnya 1. Mungkin kan A komplement di N komplement, L komplement, N B komplement 91 di sini. Ya, jadi A komplement nilai 1, B komplement nilai 1, kita N kan, itu menjadi 1 di sini. Mungkin yang lebih gampangnya cuma saya timpakan ini ya, yang bisa jelas kelihatannya. Oke, jelas ya, jelas ya. Jelas ya. Jelas, Pak. Nah, ini 0 ke sini, 0 ke sini, kemudian ada lubang N atau komplement ya. Ini menjadi nilai 1, ini 1, ya. Kemudian di N kan, menjadi komplement A, N komplement B, 1, N 1, 1. Kemudian dikomplementkan lagi menjadi 0. Begitu juga dengan masukannya 01, 10 dan 1. Tapi ini pertanyaan. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Belum, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, kemudian tadi kan nanti dikasih gerbang logikanya. Tadi Anda tentukan dulu rumusnya kan ya, atau operasinya. Kalau di sini kita dikasih operasinya. Ya. F sama dengan A, N, B komplement ditambah A komplement, N, B. Kita buat tabel kebenarannya. Nah, nilai A, B dari 00, 01, 10, 1. Ya. Kemudian NB itu nilainya 0, komplement A, NB itu nilainya 0, maka hasilnya adalah 0. Ya. Gimana gerbang logikanya? Kita lihat di sini.
ada masukannya A dan B ya. Ya, jadi ini masukan A, kemudian di N dengan B komplement ditambahkan lubang komplement di sini, kemudian di N kan. Ini yang dinamakan A, B komplement, N B komplement di sini. Ya, kemudian D di N dengan A komplement. Ini A komplement N B. Nah, hasil dari dua operasi ini kemudian di O-kan, maka ditambah. Hasilnya adalah F. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Kemudian kita dalam implementasi gerbang logika itu kita menggunakan namanya chip atau IC. Biasanya ada jenis logika chip yang akan dijual di pasar. Ini merupakan IC TTL, MOS ya. Biasanya itu kalau chip itu diidentifikasi dengan nomor bagian dan nomor model. Tadi IC-nya kita diberi secara digital standar, ada nomor 74, 4, atau 14. Ini mungkin ada beberapa ya nomor-nomornya. 7404 ada inverter ya, komplement ini. 7408 adalah N, 7432 adalah OR, dan 4011B adalah NAND, non-N. Kalau kita lihat di sini pada sel chip itu ada namanya DIP form ya, yang dimana ditentukan dengan pin genap. Dia terdiri dari 14 pin. Pin pertama itu ditandai dengan titik atau setengah lingkaran. Ya. Pin selanjutnya dibaca dengan cara sesuai. Ya, kalau kita lihat di sini namanya pengoperasian suatu barang elektronika kan butuh nama tegangan ya. Dimana tegangannya itu berasal pada kaki 14 atau pin ke-14 yang biasa dikasih dengan tegangan 5 volt. Kemudian ada namanya pin ground, diletakkan pada nomor 7 ya. Pada sisi terakhir, pada sisi yang dari pin pertama, nomor 7. Ya, ini voltase 14, ground adalah yang ke-7. Kemudian ada beberapa contoh dari gerbang dasar logika. Yang pertama adalah quad to input non-AND gate. Dia pakai gerbang non-AND. Kemudian ada pakai gerbang AND gate untuk 74LS00 untuk yang non-AND gate dan 74LS08 untuk AND gate. Kemudian untuk no OR ya, untuk non OR pakai 74LS02, untuk gerbang OR pakai 74LS32. Untuk inverter pakai 74LS04 dan untuk gerbang XOR adalah 74LS86. Ya, tadi yang seperti sudah kita sampaikan adalah gerbang non-N dan non-OR ya. Tadi sudah kita sampaikan sebelumnya, itu hanya digunakan sebagai gerbang universal ya. Kalau dalam ini tidak begitu mahal untuk diproduksi, jadi setiap fungsi dapat dibangun hanya untuk menggunakan gerbang non-N dan non-OR saja. Gerbang dapat memiliki banyak input atau lebih dari satu output. Ya, bisa lebih dari 1, 2, atau 3 juga bisa. Jadi hal utama yang perlu diperhatikan bahwa kombinasi gerbang mengimplementasikan dari fungsi boolean. Yang dimana fungsinya pada rangkaian implementasi dengan fungsi boolean adalah F sama kurung X, Y, Z sama dengan X tambah Y komplement Z. Bagaimana kita menggambarkannya? X
Y komplement, kemudian di M dengan Z, jadi Y komplement Z, kemudian di OR kan X ditambah Y komplement Z. Kita dapat mensederhanakan ekspresi boolean sehingga kita dapat membuat sirkuit yang lebih sederhana. Sirkuit logika kombinasional itu memberi kita banyak perangkat yang berguna ya. Salah satu contoh sederhana adalah half adder. Ya, half adder yang dimana kita bisa menemukan jumlah dari 2 bit. Nah, kalau kita lihat di sini inputnya adalah EC, outputnya adalah sum dan carry. Kita dapat memperoleh beberapa wawasan tentang konstruksi half adder dengan melihat tabel kebenarannya. Jadi tabel kebenarannya seperti ini. Ya. Kemudian kalau kita lihat jumlah yang dapat ditentukan menggunakan operasi XOR dan carry menggunakan operasi AND. Ya, kenapa dapatnya seperti ini kita lihat X XOR ya, hasilnya 0 XOR 0 0 0 XOR 1 1 1 XOR 0 1 1 XOR 1 0. Kemudian pada carry-nya itu menggunakan gerbang AND di sini. Gerbang AND yang dimana yang nilai satu hanyalah jika X dan Y-nya bernilai 1. Selebihnya bernilai 0. Kemudian kita dapat mengubah hub adder menjadi full adder dengan memasukkan gate dan memproses carry bit. Ya, jadi ada carry in dan carry out. Ini tabel kebenarannya dapat kita tampilkan. Kemudian bagaimana kita bisa mengubah yang hub adder menjadi full adder ya? Ya, dengan kayaknya ini ya. Full adder yang telah kita buat ya. Artinya kan ini kan ada hub adder yang pertama, kemudian ada hub adder yang kedua. Hub adder yang kedua ditambah dengan carry yang merupakan masukan dari ditambah dengan masukan dari X dan Y pada hub adder yang pertama. Maka kita dapatkan sum dan carry out seperti ini. Kita lihat contoh. Jika X-nya 0, Y-nya 0, X 0, Y 0 di XOR, ya, kemudian di XOR lagi dengan carry in-nya sama dengan 0, hasilnya 0. Ya, tapi kan di 0, 0 kita end kan menjadi 0, kemudian carry in-nya 0, hasilnya di sini merupakan 0, maka ini 0 kita OR-kan, ini menjadi 0 di sini. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, terkait yang di LMS, tugas dan kuisnya masih belum muncul ya, Pak? Untuk tugas kuisnya belum muncul. Nanti mungkin tugasnya akan saya berikan pada minggu-minggu selanjutnya aja. Atau setiap minggu. Baik, Pak. Baik, Pak. Setiap minggu. Setiap minggu. Minggu selanjutnya mungkin, Pak. Minggu selanjutnya. Iya. Oke, apakah ada pertanyaan? Pak, mau konfirmasi buat minggu depan, berarti kita minggu depan mulai jam 1:30 ya Pak ya kelasnya? Iya, karena kemarin saya sudah koordinasi sama kampus ya.